Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Dewi Rahmawati dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, kelas Bahasa Indonesia K. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Omnibus Law yang memiliki hubungan dengan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Kata Omnibus Law sendiri kita dengar saat Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada hari Senin tanggal 5 bulan 10 2020 mengetok palu bahwa Omnibus Law sendiri sudah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 2020 sampai 2021 di Kompleks Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa persidangan pertama. Dalam pengesahan RUU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law memiliki banyak kontra karena dianggap dapat merugikan kaum buruh yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang membuat masyarakat geram dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Selain merugikan kaum buruh yang ada di Indonesia, di saat rapat DPR di mana ada video viral Ketua DPR Puan Maharani sengaja menutup mic atau meng-off-kan mic, di mana ada anggota DPR yang ingin berbicara karena kontra dengan RUU ini karena dianggap meresahkan rakyat yang ada di Indonesia dan merugikannya. Dalam video ini kita dapat mengetahui bagaimana Ketua DPR seperti tidak menghargai dan juga tidak mau tahu dengan kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia. RUU Cipta Kerja ini dianggap merugikan masyarakat yang ada di Indonesia dan menguntungkan para investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR di masa pandemi COVID-19 dan isinya juga merugikan masyarakat. Masyarakat sudah sangat-sangat terpukul karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi DPR tidak peduli akan hal itu. Dan DPR seharusnya membuat bagaimana agar pandemi COVID ini tuh segera hilang dari Indonesia, segera mereda, bukan malah memikirkan RUU yang nantinya akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia adalah DPR RI membahas bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia dapat membaik dan berkualitas agar COVID-19 di Indonesia ini cepat mereda, bukan malah membuat RUU yang nantinya akan merugikan masyarakat, malah menguntungkan investor asing. Karena dapat kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat seperti pedagang kaki lima sudah memiliki penurunan omset yang sangat drastis. Dan juga banyak buruh yang di PHK, banyak pekerja-pekerja yang sudah tidak bisa maksimal mendapatkan pendapatan yang seperti biasanya. Seharusnya ini juga menjadi topik yang harus dibicarakan oleh DPR, bagaimana kita bisa mengangkat para pekerja-pekerja yang merasa dirugikan oleh pandemi COVID-19 ini, bukan malah memberikan beban lagi untuk masyarakat. DPR, bagaimana kita bisa mengangkat para pekerja-pekerja yang merasa dirugikan oleh pandemi COVID-19 ini, bukan malah memberikan beban lagi untuk masyarakat. Dengan kejadian Omnibus Law ini, banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi meluapkan amarah mereka karena keputusan DPR yang dianggap tidak mementingkan masyarakat. Nah, disinilah adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, kaum buruh, dan para pekerja. Disinilah topik yang akan saya bahas, apakah ada hubungan antara kerusakan lingkungan dan juga Omnibus Law.
Saat mahasiswa turun ke jalan dan para pekerja melakukan aksi demonstrasi, mereka memiliki suasana hati yang tidak baik dan meluapkan emosinya. Mungkin mereka tidak sengaja merusak lingkungan yang ada di sekitar DPR, gedung DPR atau DPRD yang ada di wilayah mereka. Mahasiswa dan juga masyarakat ini menyuarakan suara rakyat yang memprotes keras adanya Omnibus Law yang disahkan oleh DPR saat pandemi ini. Dapat diketahui, adanya demonstrasi ini membuat fasilitas umum seperti halte bis, trotoar, taman, kota memiliki kerusakan yang cukup berat. Tidak dipungkiri, para demonstran juga membakar barang-barang di jalan yang menyebabkan polusi di udara. Seperti di Jakarta, ada halte bis yang dirusak oleh para demonstran, padahal halte bis tersebut memiliki fasilitas yang cukup baik. Lalu di daerah Yogyakarta, ada oknum yang merusak fasilitas umum. Alhasil, kerugian dari demonstrasi ini tuh cukup berat. Dan siapakah yang akan menanggung ini semua? Dan inilah hubungan antara Omnibus Law dan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.